1046 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Zakia Lestari dengan NIM 4421034. Kami dari Universitas Peradaban dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kami di sini akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 1 Paguyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sifaur Rohmah, NIM 4042146, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Peradaban Bumi Ayu, dan teman saya Elsa Zakia Lestari dengan NIM 4042134. Saya juga dari program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Peradaban. Kami di sini akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas, yaitu dari mata kuliah Etika dan Profesi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Yusan MBD. Kemudian di sini sudah ada Bapak Panji, yaitu dari guru dari sekolah SMA Negeri 1 Paguyangan. Untuk Pak Panji, silahkan perkenalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Sakti Eka Budiantoro. Saya guru SMA Negeri 1 Paguyangan, mengampu mata pelajaran geografi untuk kelas 10, 11, dan 12. Bisa dicantumkan media sosial mungkin, Pak? Kalau media sosial saya ada Instagram, ada email, ada Facebook, semuanya lengkap. Soalnya sekarang guru itu harus menampung semua aspirasi dari siswa, harus bisa mencari informasi baik dari internet ataupun buku. Untuk Facebook saya seperti yang sesuai dengan nama saya, Panji Sakti Eka Budiantoro. Kalau Instagram saya dengan nama Pang Sakti, @pangsakti ya, karena kita harus sebagai guru juga harus mengadaptasi atau bisa beradaptasi dengan kondisi global, dengan kondisi dari siswa itu yang semakin kesini semakin maju. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Saya serahkan ke Cindy. Mungkin bisa di follow ya Pak ya. Ya, bisa di follow, silakan. Karena semakin banyak follow itu nanti akan semakin banyak info yang akan saya sampaikan. Bukan hanya soal tentang mapel saya saja, tapi ada berbagai informasi tentang keguruan, kemudian sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Paguyangan. Kemudian informasi yang selanjutnya, SMA Paguyangan itu sekarang sudah menjadi SMA berbasis riset dan adiwiyata. Jadi sudah semakin maju. Kemudian sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka yang menjadi kurikulum baru. Nah, itu akan menguatkan profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan di SMA Negeri 1 Paguyangan. Jadi silakan bisa follow ya sosial media saya, nanti bisa berbagi informasi atau bisa ketemu langsung di SMA Negeri 1 Paguyangan bersama dengan saya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Kemudian kembali ke pertanyaan yang pertama, sebagai seorang guru, seperti apakah Bapak memaknai kode etik guru? Ya, sebagai seorang guru, yang namanya guru itu berbeda dengan dosen. Jadi kalau guru itu tugasnya lebih susah, karena selain untuk mengajar, guru itu harus bisa mendidik. Jadi kalau guru itu tidak hanya mengajar di kelas, tapi harus bisa mendidik perilaku, sikap, kemudian etikanya dari siswa itu sendiri. Tapi sebelum ke siswanya, otomatis guru juga harus punya etikanya. Pertama, guru jelas harus punya etika perilaku yang jujur, harus punya perilaku profesional. Ya, jadi guru juga harus mampu ya menggali informasi, menggali potensi siswa-siswanya. Karena siswa kita pasti banyak ya, tidak hanya 1-2 orang, tapi ratusan ya. Satu kelas ada 36 siswa dengan karakter yang berbeda. Jadi yang pertama, guru harus bisa menggali informasi potensinya, karena semua siswa berbeda-beda karakternya. Kemudian guru harus bisa mengarahkan potensinya, minat bakatnya.
Kemudian etika selanjutnya itu juga guru harus profesional kerja. Jadi untuk urusan di rumah, urusan di luar sekolah itu harus disampingkan dengan urusan kerja. Jadi kalau sudah kerja, sudah waktunya mulai, udah jam pelajaran, berarti itu fokus untuk mendidik dan mengajar siswa-siswanya. Ya. Jadi semua guru di sini, baik saya ataupun guru di seluruh Indonesia, pasti ingin mencetak generasi-generasi muda yang lebih baik. Ya. Generasi muda yang di zaman sekarang itu sudah mulai luntur moralnya. Ya. Jadi sekarang guru itu berperan sangat penting dari perilaku. Itu untuk etika guru, mungkin penjelasannya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dalam kode etik guru mengatur sikap dan perilaku seorang guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Menurut Bapak, sikap dan perilaku yang bagaimana sih yang diatur dalam kode etik guru? Kalau menurut saya, sikap dan perilaku guru ya pertama jelas profesional. Seperti yang tadi saya sampaikan, profesional itu dalam hal dia bisa menyampingkan urusan pribadi dengan urusan sekolah. Jadi kalau sudah di sekolah berarti sudah fokus dengan urusan sekolahnya, mengajar, mendidik anak, bukan hanya di kelas tapi di lingkungan sekolah. Jadi guru itu tidak hanya misalkan mengajar di kelas, tapi kalau ada siswa yang lewat menurut kita nggak benar, misalkan pakaiannya, rambutnya ataupun nama, kita wajib tegur. Karena tugas kita itu adalah mencetak perilakunya, ya, dan mendidiknya. Jadi guru juga sebagai orang tua kedua di sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mendidik siswa tersebut. Itu perilaku atau etika yang pertama. Kemudian guru juga harus disiplin. Disiplin dalam hal administrasi, tugas, kemudian waktu. Jadi kalau sudah ada jam mengajar, masuk, ya kita harus masuk. Kemudian keluar sesuai dengan jamnya. Ya, jadi tidak ada yang nanti dirugikan karena guru juga sebagai pelayan dari siswa itu. Jadi tidak hanya masuk mengajar kemudian pulang ataupun sudah tidak ada yang ditugaskan lagi, itu juga kurang efektif ya. Jadi guru juga harus bisa memberikan tugas-tugas ataupun memberikan PR, tapi dalam hal yang relatif wajar karena untuk mendidik sikap mandiri. Itu kemudian tadi profesional dalam hal pekerjaan dan urusan pribadi. Kemudian guru juga bisa harus menjadi teman, ya, menjadi teman dari siswa itu. Jadi ada siswa yang takut dengan gurunya karena posisinya itu menganggap kalau guru itu lebih tinggi ya gitu. Jadi kita harus bisa menjadikan kita ini sebagai temannya ataupun kakaknya. Kita harus merangkul ataupun kita mungkin dalam pendekatan. Kalau di kelas pasti malu, jadi mungkin kalau di luar kelas dipanggil ataupun nanti kita deketi ada apa masalahnya, kemudian biar bisa curhat masalahnya bagaimana kayak gitu. Itu akan menambah semangat siswa, akan menambah semangat atau gairah siswa untuk belajar karena dia memiliki kenyamanan tersendiri terhadap guru itu. Mungkin ada banyak sekali, tapi yang saya sampaikan hanya beberapa contoh itu saja yang menurut saya itu penting gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, apakah sekarang ini para guru di Indonesia sudah menunaikan tugas profesionalnya sesuai dengan kode etik guru? Ya, menurut saya yang namanya menjadi guru itu pasti sudah menjalankan pendidikan yang lama dan itu dibekali ilmu kode etik semuanya. Saya yakin semua guru tahu itu dan saya yakin semuanya itu pasti menjalankan tugas-tugasnya, kode etiknya, karena itu juga sebagai tuntutan. Apalagi kalau sudah menjadi ASN itu wajib kita sudah punya atasan
yang harus kita tunduk ataupun tunduk terhadap negara, kita harus menjalankan itu semua. Walaupun ada beberapa mungkin kasusnya ada yang guru yang melanggar kode etik, itu kan tidak semuanya, karena sifat guru adalah manusiawi ya, ada pun punya kesalahan, punya kekhilafan, itu wajar ya. Tapi pengertian saya itu semua guru itu pasti sudah menjalankan kode etik secara baik dan benar itu. Kemudian guru harus berusaha menghindari kekerasan fisik di luar batas kaidah pendidikan. Bagaimanakah menurut Bapak memaknai pertanyaan tersebut? Ya, benar sekali. Yang sekarang itu jelas sudah canangkan sekolah ramah anak ya. Jadi kalau sekarang itu beda dengan modelnya dari zaman dulu. Kalau dulu ya mungkin orang tua kalian diajar pasti ada penggaris, ada penghapus, ada apa. Tapi kalau sekarang itu tidak bisa seperti itu. Nah, kekerasan itu bukan hanya dari fisik, verbal juga bisa dianggap sebagai kekerasan. Tapi itu kekerasan dalam hal psikis ya. Jadi kalau yang namanya guru itu tidak boleh dan diwajibkan untuk merangkul semua anak. Apalagi kekerasan ya. Kalau kenapa-napa salah sedikit aja itu harus ada penanganan tersendiri, tidak boleh langsung dipukul ataupun dicolek ataupun di apa ya. Apalagi sekarang zamannya sosmed, apa viral ya. Kalau ada apa viral. Makanya di sini itu budayanya kalau masuk ke kelas itu HP dikumpulkan di wali kelas ataupun ketua kelas, nanti diambil lagi pas waktu jam pulang sekolah. Itu karena apa? Nah, yang namanya siswa kalau sudah megang HP pasti untuk video, foto, gurunya lagi ngajar di foto, di video, belum lagi kalau ada apa-apa nanti diviralkan. Takutnya kan kalau yang orang awam melihat itu tidak sesuai dengan apa yang dilihat kayak gitu. Jadi kekerasan itu sangat-sangat dilarang, bahkan sudah ibarat diharamkan di sekolah. Tidak boleh untuk menganiaya, apalagi dalam hal fisik ya. Orang kadang bicara bodoh aja itu sudah nggak boleh, tapi mungkin anak itu kurang perhatian ya, unik ya, dalam hal unik kayak gitu. Saya tuang dulu, barangkali ada anak suami saya sekalian titik sebentar. Nih, itu jadi saya simpulkan kalau penganiayaan ataupun kekerasan dalam hal kesiswaan di sekolah itu sangat ditiadakan atau diharapkan seperti itu. Ya. Kemudian apakah guru memiliki peran penting dalam kesuksesan tingkat belajar siswanya? Ya, jelas guru itu menjadi garda terdepan untuk kemajuan, untuk kesuksesan dari siswa-siswanya. Siswa itu berangkat dari rumah pasti kepengen dia itu menuntut ilmu, pengen punya cita-cita yang tinggi. Apalagi orang tua punya mimpi besar terhadap anak-anaknya. Jadi guru ini punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mensukseskan anak-anak tersebut. Nah, dan guru diwajibkan untuk apa? Bisa mengarahkan sampai dengan nanti kerja, sampai dengan kelulusannya, sampai dengan dia sukses. Dengan cara apa ya? Dari awal guru itu harus bisa menangkap potensi yang dimiliki anak itu, kemudian jangan menjadi musuh ataupun harus menjadi teman, biar anak itu mau untuk dekat. Kemudian kita arahkan bagaimana kesuksesannya, kamu cocoknya di mana, kamu cocoknya bakatnya ini. Kalau ada kesusahan silakan kita ngobrol, nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Jadi guru sangat penting untuk mengarahkan siswa itu menjadi sukses. Selain dari kemampuan siswa itu sendiri, kadang guru juga sudah semaksimal mungkin dengan kemampuannya mengajar, mendidik siswanya, tapi siswa kadang ada yang nggak mau lah, ada yang kurang dalam pemahamannya, mungkin ada yang bukan hal nakal tapi unik kayak gitu, harus punya penanganan tersendiri. Selain itu guru
juga harus dibantu dengan orang tua, karena orang tua juga wajib mengawasi di rumah. Kalau di sini sudah bagus tapi di rumahnya, di lingkungannya sudah nggak bagus, itu akan tidak bisa menghasilkan siswa yang sukses kayak gitu. Jadi saling berkaitan seperti itu. Berarti dengan memotivasi siswa ya Pak? Ya, yang pertama adalah motivasi siswa dulu, karena setiap siswa datang pasti akan ada dua pilihan, dia mau sekolah atau dia moodnya bagus ataupun dia enggak. Semakin hari semakin anak itu pasti akan mengalami kebosanan. Nah, jadi harus kita timbulkan lagi, munculkan lagi motivasi, semangat belajar terus menerus, agar kalau sudah semangat akan bisa lebih paham lagi mendapatkan pelajaran. Wawancara yang selanjutnya akan dilakukan oleh Mbak Cindy. Yang selanjutnya, seberapa pentingkah hubungan profesionalisme guru dalam belajar mengajar murid dengan tingkat belajar murid? Seberapa profesional guru terhadap tingkat belajar murid ya. Jadi kalau guru sudah profesional, itu harus bisa mengayomi siswa, itu harus bisa mendidik siswa. Kalau dia belajarnya kurang benar ibaratnya, itu kita wajib untuk mengarahkan, oh ini belajar kamu salah, kita harusnya belajarnya seperti ini. Jadi guru juga punya model-model atau media-media pembelajaran yang inovatif, yang bisa untuk mengarahkan siswa biar lebih semangat lagi kayak gitu. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengajar guru yang profesional menurut Bapak? Kalau menurut saya, profesional itu tergantung dari guru masing-masing. Dalam mengajar pasti punya cara-cara tersendiri. Kalau menurut saya yang terpenting adalah saya membangunkan semangat dulu. Jadi kalau sebelum mengajar saya pasti akan membuat games dulu untuk membuat suasana kelasnya menjadi lebih nyaman ataupun menarik kayak gitu. Jadi kalau sudah menarik, sudah nyaman, sudah senang anaknya, kita baru masuk ke materi. Kalau anaknya masih ngantuk, masih belum siap, tapi kita sudah jejeli dengan materi yang sangat banyak, itu anak tidak akan mau, sudah menolak duluan dan nggak akan mudeng gitu. Jadi saya akan membangun semangat terlebih dahulu seperti itu. Terus bagaimana sih ciri guru yang profesional menurut Bapak? Kalau menurut saya, kalau ciri profesional yang pertama jelas dalam hal administrasi juga harus lengkap, karena selain kita mengajar, administrasi guru itu sangat banyak dan harus lengkap ya. Setelah itu kita harus mengajar yang profesional sesuai dengan kaidah-kaidahnya, kemudian harus sesuai dengan pembelajarannya, harus mengajar apa, kemudian tidak boleh mencederai semua pihak, baik siswa maupun orang di sekolahnya kayak gitu. Terus sejauh manakah seorang guru menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali dalam menjalankan profesinya? Ya. Kalau guru itu harus bisa menjalin dengan wali ataupun orang tua, karena apa? Nanti gurunya itu bisa untuk kerjasama, komunikasi ya. Karena kalau tidak komunikasi dengan orang tua, itu juga akan tidak berhasil. Karena kalau guru sudah bagus mengajarnya di kelas, di sekolah, tapi kalau orang tuanya itu nanti tidak mendukung, orang tuanya biarkan atau membiarkan saja, orang tua membiarkan siswanya, itu nanti juga akan menghasilkan siswa yang tidak sukses. Jadi orang tua dan guru itu harus komunikasi terus. Kalau sekarang itu dibuat grup WA ataupun saling komunikasi, atau pelanggan ataupun komunikasi dengan siswanya ataupun orang tuanya. Karena ada siswa yang kadang berangkat dari rumah tapi taunya nggak berangkat, akhirnya kita komunikasi dengan orang tua, apakah itu benar apa nggak berangkat gitu. Jadi harus komunikasi terus. Kemudian yang terakhir, menurut pendapat Bapak, bagaimanakah maksud pernyataan bahwa guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya? Dalam bekerja sama dengan masyarakat, guru itu tidak bisa berdiri sendiri, sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi guru itu selain
bekerja sama dengan orang tua, harus bekerja sama dengan masyarakat, karena sekolah kita bekerja itu ada di lingkungan masyarakat. Masyarakat harus percaya terhadap keprofesionalan dari guru. Semakin kita bisa menunjukkan profesional kerja yang bagus, masyarakat akan percaya dengan sekolah kita. Masyarakat akan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita. Apalagi sekarang adalah zamannya zonasi. Zonasi adalah sekolah yang bisa ditempati oleh anak-anak yang dekat dengan rumah. Otomatis kalau dekat dengan rumah dan sekolah itu kan berarti masyarakat itu harus percaya dahulu terhadap sekolah tersebut. Jadi kita juga harus bisa membangun kerjasama. Kita sering ataupun kita bisa memanggil orang tua, masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan masyarakat untuk datang ke sekolah untuk tahu kondisi dan kegiatan di SMA. Jangan sampai di sekolah itu mengganggu warga masyarakat. Itu. Baik, terima kasih Pak Panji atas jawabannya. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, mungkin sudah sampai sini pertanyaannya. Terima kasih Pak Panji sudah meluangkan waktunya sedikit untuk kami wawancara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat untuk kami dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.